Oke. Selamat sore Pak. Kami dari kelompok 9 kelas 1 PHP 3 dari Universitas Bunda Mulia bermaksud untuk mewawancarai Bapak untuk ujian tengah semester kami. Kita ingin mewawancarai Bapak tentang seputar waste management di hotel tempat Bapak bekerja. Baik, kita mulai wawancaranya ya Pak. Mulai Agnes. Akses dan menggunakan teknologi dalam melakukan pengelolaan sampah di hotel, Pak. Jadi sampah di hotel itu dibagi jadi 3 ya. Ini ada sampah sampah biasa pada foto bekas, karbon, bekas lah ya, itu scrap kayak gitu, itu kita kumpulkan, kita buang, terus kita buang ke garbage biasa, tempat biasa. Tapi ada juga sampah yang bentuknya food waste, makanan, bekas makanan. Nah ini kita pisahkan. Nanti pada akhirnya itu tetap dibawa sama kalau yang recycle itu kita bisa jual lagi, kayak kayak jerigen bekas kayak gitu, itu bisa. Jadi ada 3 tipe, ada sampah kering, sampah basah, sama recycle. Nah itu dipisahin. Nah yang sampah recycle itu kita bisa dimakan kembali, kayak kardus, botol, buah kayak gitu. Tapi kalau sampah basah itu kita buang. Itu biasanya bekas makanan juga kayak gitu. Tapi kita tunjuk orang yang punya sertifikat untuk mengelola itu. Nanti yang akhirnya akan buang ke tempat pembuangan akhir. Kalau sampah kering berapa? Sampah kering itu ya kayak bekas kerjaan ya kertas tetap yang intinya itu tidak bisa diutilasi untuk dijual lah intinya itu. Terus ada lagi yang keempat itu adalah sampah B3. Sampah B3 itu sampah limbah berbahaya. Nah ini seperti lampu dari engineering khususnya ya, lampu, terus baterai bekas, oli bekas, aki, atau aki yang motor, kan di sini juga ada aki yang bagus, terus bau tumbuk, bola, terus oli bekas. Nah sampah ini kita tidak buang sembarangan, jadi malah kita bayar. Ada satu provider yang mengelola, mempunyai izin untuk mengelola sampah-sampah berbahaya. Nah itu kita buang ya sesuai dengan, nanti kita bayar sesuai dengan jumlahnya, beratnya berapa. Biasanya dia per 200 kilo. Gitu, Pak. Nanti ya, Pak. Lagi. Lanjut ya Pak, pertanyaan berikut dari saya. Saya mau nanya nih Pak, bagaimana dengan penanganan Bapak untuk mengatasi masalah sampah yang ada di lingkungan hotel Bapak? Untuk mengetahui untuk mengatasi masalah penanganannya Bapak untuk mengatasi masalah lingkungan hotel. Sampah sih kita sih tidak pernah ada masalah dengan sampah sih, karena kita sudah belum pernah mengalami sih, karena kita sudah punya tempat sampah yang dedicated, yang khusus, saya bilang sampah basah, sampah recycle, sama sampah B3 limbah berbahaya. Dan itu selama ini sih
tidak pernah ada masalah sih, karena vendornya biasanya datang setiap malam, mereka ambil sampah itu, kecuali untuk sampah B3, karena kita harus kumpulkan sampai suatu kuota tertentu, baru mereka mau ambil. Kalau yang sampah B3 itu kita yang bayar, hotel yang bayar. Kalau yang sampah yang lain, apa namanya, sama juga sih kita bayar ke vendor, cuma vendornya berbeda. Yang vendor sampah biasa dengan sampah B3 itu berbeda. Cuman yang kalau sampah yang recycle itu kita dapat income. Jadi kayak kalau kami kan langsung kali ya, kayak gitu. Tapi selama ini kita tidak ada masalah sih dengan pengelolaan sampah. Jadi kalau saya bilang bagaimana untuk mengatasi, saya belum pernah ada challenge, jadi saya tidak pernah mengatasi gitu ya. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknik Bapak untuk mengatur pengumpulan sampah yang ada di lingkungan sekitar hotel agar efektif? Biasanya sih setiap saat itu kita kan ada namanya kita ada public area yang yang mengelola untuk bersiar ya. Nah, public area ini nanti akan mengumpulkan, jadi setiap komplek kayak misalnya di FPT atau even di kantor saya, setiap hari dia akan collect sampahnya, dan sampah itu sudah dipisahkan, sampah kering, sampah basah itu sudah dari sininya, dari kitanya, dari outletnya sudah dipisahkan. Untuk yang FB, untuk yang housekeeping, biasanya setiap floor itu mereka kan ada rumah tenda itu, terus mereka ada kayak itu lah ya. Setiap prosesi itu mereka bawa turun sampahnya masing-masing buat dibuang ke tempat sampah. Jadi pasti ya begitu. Kalau yang untuk di public area ya kita ada khusus public area untuk collect itu. Untuk di kamar misalnya satu section atau satu floor itu kan ada penanggung jawabnya tuh, housekeepingnya juga. Nah, setiap selesai sih mereka bawa sampahnya turun buang ke tempat sampah. Oke Pak, makasih Bapak. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bagaimana Bapak menangani binatang pengerat di hotel tempat Bapak bekerja? Untuk ini kita bekerja sama dengan pihak ketiga, namanya Tokyo. Pernah dengar? Belum Pak. Jadi dia itu pest control. Jadi dia salah satu perusahaan pest control besar di Indonesia. Mungkin satu-satunya karena dia dua sih. Karena dia mengakuisisi beberapa perusahaan lokal juga. Ini perusahaan ini memang khusus bergerak di bidang pest control. Jadi mereka melakukan, kita kontrak dengan mereka. Setelah itu mereka melakukan maintenance. Jadi dalam satu hari itu mereka ada orang yang disimpan di mana disimpan di hotel, to standby, dan mereka melakukan kayak di mana untuk terus mereka akan melakukan fogging, mereka akan melakukan fogging juga. Seperti itu, pokoknya untuk ini kita lakukan kontrak dengan pihak ketiga, namanya Tokyo. Jadi kita tidak hadir. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Bapak di hotel Bapak menangani limbah air ya Pak? Dari sisa-sisa seperti limbah kamar mandi, limbah di kitchen, itu apa ada penyaringan dulu atau langsung dibuang Pak? Bisa dulu, nggak boleh. Kita bisa itu pakainya harus. Ada namanya WWTP, Waste Water Treatment Plant.
kalau orang bilang juga sewage treatment plant. Jadi semua limbah cair dari kamar mandi, dari apa namanya, pokoknya dari hasil masak, kitchen, pet, grease kayak gitu, itu dimasukkan ke dalam satu apa namanya, satu bak gede besar, namanya collection tank. Nah dari collection tank itu akan diambil ke sistem pengolahan kita apa namanya, sistemnya adalah aerasi. Jadi nanti air itu diolah sedemikian rupa sampai akhirnya bentar saya punya contoh. Ini hasil wastewater treatment plant kita. Ini kita gunakan untuk gardening, untuk nyiram tanaman segala macam. Sebenarnya ini untuk pakai mandi juga bisa, cuma kita pilih aja karena kita tahu ini sebenarnya airnya atasnya kotor banget. Terus kita olah, dipakai itu kebetulan sebenarnya bukan punya hotel, karena hotel ini satu kawasan dengan kawasan sentral Pak. Nah, jadi yang mengelola ini sentral Pak. Jadi dari hotel kita masuk ke collection tank namanya, dari collection ya sentral Pak diolah menjadi seperti itu. Jadi ini untuk gardening seluruh kawasan sentral Pak. Makasih ya Pak. Oke. Udah Pak, segitu aja pertanyaan dari kami. Pikir mau 2 jam. Enggak Pak. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak sempatkan. Sekian Pak, terima kasih. Sukses Sampai ya. bertemu di lain waktu. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga, Pak. Terima kasih. Sukses Pak. Ya, sama-sama.